Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinda Aulia. Hari ini akan menjelaskan tentang pemeriksaan visus jauh dan dekat. Pemeriksaan ketajaman penglihatan biasa dilakukan dengan visus jauh dan dekat. Pertama yang kita lakukan adalah mengukur visus jauh. Ada beberapa chart yang dapat kita gunakan, misalnya Snellen chart, tumbling E atau Landolt-C untuk orang yang tidak bisa membaca huruf. Kemudian ada juga 8 OTV dan lain sebagainya. Kemudian untuk melakukan visus jauh, kita pastikan ada ruangan yang berjarak sekitar 6 meter, kemudian pencahayaan yang cukup, dan pasien disejajarkan hingga posisinya sejajar dengan Snellen chart atau reading card yang akan digunakan nantinya. Kemudian pada saat kunjungan pertama, pasien harus diperiksa dengan maupun tanpa lensa koreksi. Selain kita akan mengukur koreksinya dengan kacamata, kita juga akan mengukur dengan tanpa kacamata. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemeriksaan visus jauh. Kita meminta pasien duduk pada jarak 20 kaki atau 6 meter dari chart yang akan digunakan. Kita harus memastikan pencahayaan dari ruangan harus cukup dan untuk dilakukan pemeriksaan yang ideal. Kemudian kita menginspeksi terlebih dahulu dan menanyakan kepada pasien riwayat mata merah atau tidak. Seandainya ada mata merah, kita tidak boleh menggunakan trial frame kepada pasien. Baiklah, untuk step-step pemeriksaannya, yang pertama kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan dahulu dengan menutup mata kiri menggunakan occluder ataupun apabila ada mata merah pada pasien, kita dapat meminta pasien untuk menutup dengan telapak tangannya. Kita pastikan bahwa pasien tidak menekan matanya dan pastikan tidak mengintip saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian kita minta pasien untuk membaca huruf atau angka yang paling besar. Yang kedua, jika pasien bisa membaca lebih dari atau setengah optotype, maka ukurannya menjadi denominator pasien dengan chartnya. Misalnya, pasien bisa membaca pada baris 20/40 lebih dari setengahnya, maka visus pasiennya itu 24/40. Jika pasien tidak bisa membaca dua huruf pada baris itu, maka kita tuliskan 20/40, pada pangkatnya kita tulis 20/40 minus 2. Apabila pasien bisa membaca pada baris 20/30 sebanyak 2 optotype, maka visusnya 20/30 pangkat plus 2. Yang ketiga, apabila pasien tidak dapat membaca huruf yang paling besar, maka kita lanjutkan dengan counting finger. Mulai dari jarak 1 meter, kita meminta pasien untuk menyebutkan angka yang ditunjukkan oleh jari kita, lalu kita mundur lagi ke jarak 2 meter sampai akhirnya ke jarak 5 meter. Yang keempat, bila pasien masih tidak bisa dengan hitung jari, kita lanjutkan dengan pemeriksaan hand movement. Kita tanyakan kepada pasien apa pasien bisa melihat pergerakan dari tangan kita, lalu tanyakan ke arah tangan kita tanyakan ke arah mana tangan kita, lalu arahkan pasien menunjuk ke arah gerakan tangan untuk memastikan pasien memang melihat arah lambaian tangan. Yang kelima, bila pasien tidak melihat lambaian tangan, kita gunakan cahaya dari pen light, lalu kita center dan menanyakan kepada pasien apakah pasien melihat cahaya atau tidak. Itu akan dinilai dengan light perception, dan kita juga bisa menilai light projection. Kita arahkan dari atas bawah nasal temporal, lalu tanyakan kepada pasien dari arah mana datangnya cahaya tersebut. Kemudian apabila pasien dapat melihat cahaya, maka visusnya light perception, dan apabila pasien tidak dapat melihat cahaya, maka visusnya kita tuliskan sebagai no light perception. Yang keenam, bila setelah memeriksa visus pasien kurang dari 20/20, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan pinhole untuk mengetahui apakah ini memang benar kelainan refraksi atau bukan. Jika kita memeriksa pinhole mata kanan, mata kiri ditutup, kita minta pasien melihat lubang yang ada pada bagian tengah pinhole, lalu kita minta pasien untuk membaca dari huruf terakhir yang tadi maksimal dia bisa baca. Lalu kita tulis visus Snellen yang kita dapatkan, dilanjutkan dengan visus pinhole. Pemeriksaan visus dekat umumnya kita lakukan pada jarak 16 inci atau 40 cm dengan menggunakan reading card yang dapat dipegang. Biasanya yang digunakan itu American Standard ataupun Jagger card. Itu kita lakukan dengan
Dengan step yang pertama kita posisikan pasien terlebih dahulu. Yang kedua kita siapkan reading cardnya dan pencahayaannya. Lalu kita minta pasien untuk memegang reading card pada jarak 40 cm. Kemudian mata sebelah kiri pasien kita tutup menggunakan occluder atau telapak tangan. Kemudian kita minta pasien untuk membaca baris yang ada pada reading card. Lalu kita tulis visusnya hingga baris terkecil. Jika ingin memeriksa mata kiri, kita tutup mata kanan dan kita meminta pasien membaca American Standard dengan kedua matanya. Interpretasi dari hasil American Standard ini kita bisa tuliskan sebagai apabila pasien bisa membaca teks di baris 20, maka kita tulis AS 20. Begitu pula pada yang di atasnya. Demikian penjelasan pemeriksaan visus jauh dan dekat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.